Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Puspitasari. Kali ini saya akan mereview jurnal berjudul Penerapan Sistem Informasi untuk Survei Marketplace dalam Bisnis Kreatif UMKM Berbasis E-commerce, karya Teguh Setiadi, Laksamana, Rajendra Haidar Azani Fajri, dan Susanti Dwi Ilham. Selanjutnya ada daftar isi, berisi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan analisa, serta kesimpulan dan saran. Abstrak. E-commerce memberikan keuntungan bagi UMKM, namun saat ini hanya sedikit UMKM yang telah mengadopsi e-commerce. Penelitian tentang e-commerce hanya dilakukan pada skala bisnis besar saja dan jumlahnya banyak di luar Indonesia. Sistem e-commerce ini menggunakan metode waterfall. Metode ini menggunakan pendekatan secara sistematis dan teratur, mulai dari tingkat kebutuhan sistem hingga tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian atau verifikasi, dan pemeliharaan. Metode waterfall harus menyelesaikan tahap penyelesaian sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Selanjutnya ada pendahuluan. Salah satu bentuk penggunaan teknologi yang sedang marak adalah penggunaan media online untuk melakukan jual beli. Sistem ini disebut online shop atau online retail. Beberapa media yang dibuat oleh suatu perusahaan atau usaha yang menjual barang di media tersebut seperti website milik Amazon, Lazada, atau beberapa website lainnya. E-commerce memberikan manfaat bagi UMKM, tetapi saat ini hanya sedikit UMKM yang telah mengadopsi e-commerce. Dengan adanya sistem e-commerce dapat memberikan sarana pemesanan dan pengenalan secara online dan dapat mengelola laporan penjualan secara periodik, sehingga dapat membantu para member dalam melakukan pemesanan produk yang diinginkan kapanpun dan dimanapun pelanggan berada, menjadikan jual secara online lebih mudah dan mempercepat nilai promosi, seperti tidak mencantumkan harga produk, yang mana jika ada konsumen yang ingin membeli produk tersebut harus menghubungi penjual secara pribadi, baik melalui SMS, email, inbox, atau Facebook. Selanjutnya ada online shop yang dikelola oleh sebagian orang seringkali membuat deskripsi produk dan jasa yang dijual secara asal-asalan. Salah satunya adalah penggunaan smartphone. Berdasarkan pada data dari website www.tekninasia.com, pertumbuhan smartphone di Indonesia diprediksi akan mencapai 52,200 juta unit aktif per bulan, dan pada tahun 2018 akan mencapai 103 juta unit aktif per bulan, seperti pada grafik di bawah ini. Seperti yang dapat dilihat pada grafik di samping, dapat dilihat perkembangan jumlah pengguna aktif dalam satu bulan. Pada tahun 2015 naik sekitar 52,49%. Indonesia memiliki catatan pertumbuhan terbesar di Asia Pasifik hingga tahun 2017. Selanjutnya, pertama ada Bukalapak. Peringkat
versi Alexa ke-25 di Indonesia. Bukalapak bertumbuh sebagai salah satu produk online terbesar karya anak bangsa Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 150.000 penjual 1 dan 1,5 juta produk aktif di Bukalapak. Pada Januari 2014, Ahmad mengatakan bahwa Bukalapak memproses transaksi senilai 500 juta setiap harinya. Bukalapak memiliki fitur dompet virtual bernama Buka Dompet sebagai salah satu metode pembayaran. Selanjutnya ada Tokopedia. Ini peringkat versi Alexa ke-39 di Indonesia. Tokopedia dinilai sebagai pemimpin pasar dalam ranah marketplace online di Indonesia. Tokopedia memiliki jumlah modal yang sangat besar berkat USD 100 juta atau setara dengan 1,2 triliun yang disuntikan beberapa bulan lalu oleh SoftBank Internet dan Media Inc. dan Sequoia Capital. Ketiga ada Elevania, peringkat versi Alexa ke-72 di Indonesia. Elevania merupakan salah satu pemain termuda di daftar ini, namun mereka sangat agresif dan telah mencatat pertumbuhan sangat besar di tahun pertama operasi. Ini diluncurkan pada bulan Maret 2014. Perusahaan hasil joint venture antara XL Axiata dan SK Planet asal Korea Selatan ini memiliki 2 juta produk aktif dan melayani 8.000 order setiap harinya. Selanjutnya, metode penelitian deskriptif. Metode penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu penelitian deskriptif dan mode penelitian kualitatif. Pertama ada penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum secara menyeluruh tentang subjek dan situasi yang teliti, serta untuk menyaring informasi yang masuk. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, instrumen penelitian, dan peneliti sendiri. Untuk mempersiapkan teknik untuk jualan online dapat ditunjukkan pada gambar di samping. Rekening khusus bisnis sebaiknya dipisahkan dengan rekening pribadi. Ini merupakan salah satu prinsip dari akuntansi, yakni kesatuan entitas di mana harta pemilik dan harta bisnis harus dipisahkan. Selain itu, dengan adanya pemisahan rekening, maka dapat dengan mudah memonitor cash flow. Langkah kedua yang harus dilakukan yaitu mencatat transaksi sesuai dengan prosedur, yaitu secara harian dan teratur. Untuk memudahkan pengguna dalam mencatat, maka dapat membuat akun berkelompok, website atau media jual, misalnya kas untuk transaksi e-commerce berbeda dengan e-commerce B atau Instagram. Untuk memudahkan pengguna dapat memberi nama sesuai e-commerce-nya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna memantau posisi keuangan. Langkah terakhir yang dapat pengguna lakukan yaitu membuat laporan keuangan jika bisnis pengguna masih kecil dan transaksi yang ada
tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, maka pengguna dapat membuat laporan laba rugi saja. Buatlah laporan laba rugi setiap bulan sehingga pengguna dapat mengetahui keuntungan dari bisnis pengguna. Selanjutnya ada hasil dan analisa. Hasil dan analisa penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Tujuan penelitian adalah penemuan. Penemuan adalah data yang diperoleh dari penelitian, merupakan data-data yang baru yang belum pernah diketahui. Kedua, ada pembuktian, merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, ada pengembangan, data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Dalam melakukan proses penelitian dapat dilihat dari diagram alir dari proses dari penelitian di samping. Selanjutnya ada langkah analisa penelitian. Pertama ada perspektif atau pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, yaitu dengan cara mencari narasumber yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, riset kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode yang sangat berbeda dari pengumpulan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Ketika ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, di mana di sini peneliti mencari para narasumber untuk ditanyai seputar bisnis online yang akan menjadi tema dalam penelitian ini. Selanjutnya ada jenis wawancara. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara deskriptif. Wawancara deskriptif secara sistematif, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Periset sudah mempunyai konsep dan kerangka konseptual. Periset mengoperasionalkan konsep yang akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. Riset ini menggunakan realita yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel. Selanjutnya ada langkah analisa penelitian. Pembahasan hasil penelitian terdiri dari pertama ada nama usaha. Usaha yang telah dikembangkan diberi nama Sejahtera Shop. Kedua ada modal. Sejahtera Shop tidak menggunakan modal sama sekali karena semua yang akan kami gunakan dalam menjalankan usaha online ini adalah hal-hal atau barang-barang yang sudah kami gunakan untuk keperluan lain sebelumnya, misalnya BlackBerry, smartphone, laptop atau komputer, modem atau koneksi jaringan internet. Ketiga ada rencana lokasi usaha. Dengan pembuatan grup pada suatu fasilitas sosial media yang telah disediakan oleh suatu nama merek handphone yang memproduksi smartphone. Dalam kasus ini adalah BlackBerry smartphone.
Keempat, ada target pelanggan. Target pelanggan usaha online shop ini adalah semua orang yang terdapat dalam kontak BlackBerry Messenger kita, dan juga mereka pengguna internet yang tergabung dalam situs jejaring sosial lainnya. Selanjutnya ada jenis produk. Jenis produk yang akan dijalankan adalah penjualan pakaian, penjualan celana, penjualan tas, jam, kacamata, dan lain-lain. Selanjutnya ada mulai usaha, dan selanjutnya ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang akan digunakan dalam usaha ini adalah BlackBerry smartphone, laptop atau komputer, koneksi internet, m-banking atau e-banking. Selanjutnya ada perangkat keras dan lunak. Selanjutnya ada laba. Laba dari tiap produk yang ditawarkan berbeda-beda. Untuk bulan pertama kemungkinannya sejumlah 15.000 sampai 1 juta, tergantung dari beberapa banyaknya barang yang terjual selama 1 bulan tersebut. Selanjutnya ada pembagian hasil. Kebanyakan dalam pembuatan usaha online shop jenis ini adalah perorangan, maka tidak ada pembagian hasil dengan pihak maupun dalam usaha online shop ini, karena laba atau keuntungan yang didapat dari tiap barangnya hanya sedikit. Umumnya maksimal pembuatan usaha online ini hanya 2 orang saja. Selanjutnya ada surat perjanjian. Dalam awal menjalankan usaha online ini, biasanya perjanjian dibuat secara lisan atau ucapan saja, sehingga tidak memerlukan surat perjanjian. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi yang digunakan pada usaha online shop ini yaitu, pertama ada menampilkan barang-barang yang bisa mengundang atau memancing orang untuk melihat-lihat barang yang kita tawarkan. Kedua, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon pembeli. Ketiga, ada memberikan diskon atau potongan harga jika membeli dalam jumlah yang banyak. Keempat, memberikan diskon khusus kepada pembeli atau pelanggan setia. Kelima, menyediakan fasilitas pembayaran yang lengkap. Keenam, menyediakan fasilitas pengantaran barang yang dibeli secara gratis. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Sejahtera Shop ini menerapkan konsep pemasaran berwawasan menjual dengan menggunakan sistem payment, yang artinya ada uang, ada barang. Kami beranggapan bahwa kami akan susah mendapatkan pelanggan, dan pelanggan kami tidak akan membeli produk kami dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga kami harus melakukan strategi penjualan yang lebih baik dan gencar melakukan promosi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pertama, pengaruh perkembangan teknologi tersebut menyebabkan dunia perdagangan dituntut untuk menawarkan sebuah konsep perdagangan baru melalui jaringan internet yang disebut dengan e-marketing. Kedua, penelitian ini terbatas pada objek yang diteliti, yaitu hanya menganalisa sistem pemasaran yang digunakan dalam e-commerce. Ketiga, keterbatasan penelitian ini sebagai dasar demi mewujudkannya terciptanya sistem pemasaran yang lebih maju dan modern di masa yang akan datang. Oke, sekian presentasi review jurnal dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.